apa? Karena baiknya perekonomian nasional akan berimbas baik juga untuk bisnis yang akan dijalankan. Sedangkan dalam hubungannya dengan manfaat sosial, bisnis proyek ini jalankan harus ada efek baik berimbas bagi penduduk sekitar. Agar manfaat tidak hanya dinikmati pemilik, masyarakat juga. Oke, kurang lebih memang seperti itu ya, agar kita bisa mengetahui proyek yang kita buat akan membebani perekonomian. Justru kayak misalnya proyek kita itu walaupun memang awalnya untuk keuntungan kita, tapi kita juga harus berpikir bahwa proyek yang kita jalankan atau perusahaan yang akan kita dirikan itu bisa bermanfaat bagi perekonomian nasional. Karena apa? Misalnya andai kata kita mendirikan perusahaan, otomatis kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru kan. Itu bisa kayak membantu pemerintah mungkin mengurangi adanya pengangguran. Karena kita membuka perusahaan baru, otomatis kita butuh tenaga kerja baru, ya kan? Dan karena butuh tenaga kerja baru, yang orang-orang yang tadinya menganggur, dia bisa jadi mendapat pekerjaan. Terus otomatis kan juga ada perubahan, terus manfaat sosial juga. Kayak misalnya sekarang kan sebenarnya nggak di Indonesia aja sih, di mana-mana kalau perusahaan itu dia harus punya yang namanya CSR itu toh, pernah tahu, corporate social responsibility. Jadi harus mampu memberikan manfaat buat sesama juga. Jadi intinya perusahaan itu tidak boleh hanya mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, tapi juga ikut membantu pemerintah untuk mengembangkan perekonomian nasional sama membantu masyarakat sekitar. Jadi itu makanya kenapa kok harus kita nilai juga aspek ekonomi sama manfaat sosial di sini. Nah, itu bisa dilihat gambarnya di halaman 5.3 kalau nggak bisa kelihatan. Di situ kan kita kan firm itu perusahaan, itu ada hubungan dengan beberapa kayak lingkungan, terus dari pihak manajemen, terus ada juga tenaga kerja, masyarakat, pemasok, pemerintah, konsumen. Ini kan semua yang sudah kita bahas kemarin kan. Apa orang-orang ini termasuk apa kemarin? Orang-orang yang di sekitar perusahaan ini kemarin namanya apa ya? Ingat nggak? Halo? Apa kemarin? Baru kita kemarin bahas. Ini semua yang kemarin kita bahas, kayak kan manajemen ini ke perusahaan, dari dalam perusahaan, pemerintah juga. Dan pemerintah itu yang ngeset peraturan ya, stakeholder toh, pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Jadi kayak misalnya andai kata kemarin kita limbahnya nggak bisa kita olah dengan baik, terus yang rugi siapa? Misalnya limbah kita buang sembarangan, yang kena imbasnya siapa? Andai kata juga misalnya kita punya perusahaan tambang, kita habis
menebang pohon terus kita biarkan kayak gitu. Masyarakat sekitar, habis kita menebang pohon nggak kita tanam lagi, apa akibatnya? Misalnya kan jadi banjir di mana-mana atau jadi nggak bagus kan. Makanya itu kita harus memperhatikan sekeliling kita ini tadi. Jadi masyarakat, penduduk, pemerintah, semua konsumen juga itu semua saling berkaitan. Nah, di sini analisis ekonomi itu analisis manfaat dan pengorbanan yang dinikmati dan ditanggung oleh semua pihak dalam perekonomian. Ya itu kan juga kan dari pihak tadi kan ada yang bilang perekonomian nasional itu juga berimbas ke perusahaan, ya kan? Andai kata misalnya ekonomi nasional inflasi sedang tinggi, otomatis kan kalau inflasi tinggi harga-harga barang juga tinggi. Nah itu kan berimbas ke perusahaan, misalnya karena harga-harga meningkat terus daya beli konsumen jadi menurun, otomatis penjualan kita bisa tinggi atau enggak kira-kira? Kalau harga barang semakin tinggi, terus konsumen kira-kira daya belinya tinggi atau enggak? Mereka mampu membeli enggak? Kurang kan, jadi menurun juga. Nah itu yang rugi juga perusahaan. Jadi makanya di sini kenapa kok perusahaan sama pemerintah itu harus bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian negara. Terus analisis keuangan ini manfaat dan pengorbanan dari sudut pandang perusahaan. Ingat juga jangan sampai misalnya kan biasanya kalau CSR itu bisa berupa dana kan dari uang, atau bisa berupa membantu masyarakat yang kurang mampu atau memberikan beasiswa, itu kan termasuk salah satu bagian dari CSR itu tadi. Nah di situ juga dilihat jangan sampai misalnya karena kita niatnya baik tapi jumlah yang kita keluarkan itu terlalu besar sehingga misalnya modal untuk kegiatan operasional perusahaan jadi kurang. Nah itu juga jangan seperti itu, karena kalau seperti itu kita misalnya sudah menyumbang ya dalam jumlah besar, tapi ternyata modal yang kita gunakan untuk kegiatan operasional periode berikutnya kurang. Nah kira-kira apa imbasnya ke perusahaan kalau seperti itu? Profit kurang, selain profit nggak bisa jalan, nggak bisa lanjut, bahkan mungkin bisa juga sampai bangkrut ya kan. Makanya itu juga harus diperhitungkan berapa besar persentasenya misalnya kayak gitu. Nah ini alasan kenapa kok kita harus melakukan analisis ekonomi, karena ketidaksempurnaan pasar yang merupakan bentuk dari struktur pasar yang tidak bersaing secara sempurna. Jadi di sini misalnya pengendalian adanya suku bunga atau proteksi atau politik dumping, pernah dengar nggak? Ada yang namanya politik dumping atau penetap dumping itu dulu di Jepang. Pernah tahu nggak? Kok politik sih ekonomi dumping? Jadi penentuan harga jual itu kalau dumping itu gimana?